Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirgan Salsabil, NPP 291393, kelas D5, program studi Administrasi Pemerintah Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Menjawab Era Globalisasi. Latar belakang: pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah ini merujuk pada suatu wilayah administratif suatu daerah dari sebuah negara yang memiliki tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus mengadilkan suatu kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Pasal 5 Ayat 4 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta pada Pasal 9 menyatakan adanya klasifikasi urusan pemerintahan yaitu absolut, kontinuer, dan umum. Apa itu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah? Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menciptakan suatu daerah otonom sebagai konsep desentralisasi pusat ke daerah, maka daerah otonom memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. Kedua, desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan urusan pemerintahan terkait pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas adalah suatu dasar atau pedoman yang dipakai untuk berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Terdapat 3 asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, desentralisasi. Kedua, dekonsentrasi. Ketiga, asas pembantuan. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan ada 3 yang dibagi berdasarkan: yang pertama, kriteria eksternalitas, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas. Dengan kedekatan luasnya, maka ada dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kedua, kriteria akuntabilitas, di mana pemerintah daerah ditentukan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, jangkauan, serta dampak yang ditimbulkan. Ketiga, kriteria efisiensi. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Pembagian urusan pemerintah daerah, di mana pada bagian pertama ada pada absolut. Absolut yang terdiri dari keamanan, pertahanan, justisi, agama, politik, luar negeri, dan moneter, serta fiskal. Yang kedua ada pada urusan pemerintahan umum. Ketiga, urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, urusan wajib, dan kedua, urusan pilihan. Di mana pada urusan wajib terdiri dari non pelayanan dasar dan pelayanan dasar. Sedangkan pada urusan pilihan terdiri dari A. Kelautan, B. Pertanian, C. Kehutanan, D. Energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Peran pemerintah daerah dalam era globalisasi. Pemerintah daerah dalam membangun ekonomi menghadapi era globalisasi terdapat beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan beberapa. Yang pertama, hubungan dan susunan pemerintahan antar Pemda. 2. Potensi keanekaragaman daerah. 3. Persaingan global dengan memanfaatkan iptek. Yang kedua, tuntutan masyarakat akan efektivitas dan efisiensi sektor publik. Saat ini semua negara sudah pada tahap memasuki pasar bebas, baik dalam AFTA, APEC, dan WTO. Oleh karena itu, kerangka kebijakan perekonomian yang kondusif perlu untuk diciptakan. Salah satu implikasi dari kondisi di atas adanya suatu tuntutan masyarakat akan efektivitas dan efisiensi sektor publik. Ketiga, pertumbuhan perekonomian daerah.
Dengan kondisi seperti ini, investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan perekonomian daerah. Yang keempat, kebijakan publik memiliki peranan penting dalam hal tersebut, seperti yang dikutip oleh Sumo Diningrat tahun 1999. Yang pertama, pemberian peluang dan akses. Kedua, memperkuat posisi transaksi. Ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, kebijakan pengembangan industri. Kelima, kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai bakal wirausaha yang baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Kelima, pemerataan pembangunan antar daerah. Selanjutnya, repainting government. Model pemerintah daerah masa depan. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan perkayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan, di mana baik pusat maupun daerah akan menghadapi gelombang perubahan baik berasal dari tekanan eksternal dan tekanan internal. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang syarat akan persaingan liberalisme, arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat semakin banyak tuntutannya. Konsep ini juga disampaikan oleh sejumlah ilmuwan bidang manajemen administrasi publik seperti Osborne dan Gebler tahun 1992 dengan konsepnya repainting government. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.